Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Bobi dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai manajemen dan pola organisasi BK di sekolah. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama, Zahra Priscilia Hasna. Kedua, Kueni Eliananda Arganingrum. Ketiga, Rasidatul Aminah. Keempat, Novita Sari. Kelima, Cindy Pepiana PR Sitepu. Keenam, Siti Rafiana. Dan ketujuh, Nia Eka Rahayu. Hal-hal yang akan dibahas oleh kelompok 7 adalah: pertama, pengertian manajemen BK. Kedua, perencanaan program BK. Ketiga, pelaksanaan dan pengarahan program BK. Keempat, evaluasi dan supervisi program BK. Kelima, peran guru dalam program BK. Dan yang keenam, atau yang terakhir, yaitu pola organisasi BK di sekolah. Untuk materi yang pertama, yaitu pengertian manajemen bimbingan dan konseling. Apa itu manajemen? Nah, jadi istilah manajemen berasal dari kata manajemen dalam bahasa Inggris. Banyak pakar yang mengartikan istilah manajemen dalam berbagai versi. Namun pada prinsipnya, manajemen memuat makna segala upaya menggerakkan individu atau kelompok untuk bekerja sama dalam mendayagunakan sumber daya dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan. Apabila diterapkan dalam pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah, maka manajemen bimbingan dan konseling adalah segala upaya atau cara yang digunakan kepala sekolah untuk mendayagunakan secara optimal semua komponen atau sumber daya, seperti tenaga, dana, sarana atau prasarana, dan sistem informasi berupa himpunan data bimbingan untuk menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling dalam rangka mencapai tujuan program, evaluasi, dan supervisi. Selanjutnya untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Yang kedua adalah perencanaan program bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling dilaksanakan di sekolah sebagai sebagian dari keseluruhan usaha sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Maka dari itu, bimbingan konseling harus dilaksanakan berdasarkan program dan pelaksanaannya harus secara tersistem. Program dalam bahasa sehari-hari sering dipadankan dengan rencana kerja. Definisi yang mendekati ketepatan konsep tentang apakah itu program antara lain dikemukakan oleh T. Rakajoni pada tahun 1981, yaitu program merupakan seperangkat kegiatan yang dirancang dan dilakukan secara kait-mengkait untuk mencapai tujuan tertentu. Dari definisi itu dapat diuraikan bahwa suatu program mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya seperangkat kegiatan, yang artinya kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan merupakan suatu kegiatan yang utuh. Yang kedua, dirancang, artinya hal-hal yang akan dilakukan dirancang sedemikian rupa agar tidak terjadi pelapisan atau akumulasi kegiatan. Apalagi berbagai bendoran akibat kegiatan yang dilakukan berulang-ulang yang pada gilirannya berdampak pada penurunan efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga, dilakukannya secara kait-mengkait. Artinya bahwa dalam melakukan kegiatan yang sudah dirancang, kegiatan itu tidak berdiri sendiri atau lepas-melepas, melainkan ada keterkaitan satu dengan yang lainnya. Keterkaitan itu tidak hanya terjadi antar kegiatan, namun pada tahap kesinambungan kegiatan satu dengan tahap kegiatan selanjutnya. Yang keempat, adanya tujuan tertentu sebagai arah dan kendali agar semua aktivitas yang terangkum dalam program selalu terfokus kepada satu titik tuju. Nah, secara sederhana dapat dirumuskan program bimbingan dan konseling merupakan seperangkat kegiatan yang dirancang oleh konselor sekolah. Adapun program yang sistematis selalu mengacu kepada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama ada program bimbingan dan konseling dirancang untuk melayani kebutuhan siswa. Yang kedua, program bimbingan dan konseling merupakan bagian terpadu dari keseluruhan program pendidikan di sekolah. Yang ketiga, tujuan program harus dirumuskan secara jelas dan eksplisit dan menunjang pencapaian keseluruhan tujuan program bimbingan dan konseling. Yang keempat,
pelaksanaan program perlu melibatkan seluruh staf sekolah. Yang kelima, personil bimbingan dan konseling perlu diidentifikasi dan tugas-tugas serta tanggung jawabnya harus dirumuskan. Yang kelima, segala sumber daya perlu ditemukan untuk mencapai tujuan program. Selanjutnya, dari keperluan-keperluan untuk penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling, terdapat dua hal yang esensial, adalah yang pertama ada data pribadi siswa untuk pemahaman diri dan bahan informasi untuk perencanaan pendidikan dan pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya materi ketiga adalah pelaksanaan dan pengarahan program bimbingan konseling. Setiap satuan pendidikan perlu merancang program bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dari program sekolah secara keseluruhan, yang dijadikan acuan pelaksanaan layanan bimbingan di sekolah tersebut. Dua jenis program yang perlu dirancang dan dikembangkan yaitu yang pertama, program tahunan sebagai program sekolah. Program tahunan dijabarkan menurut alokasi waktu pada tiap semester. Program bulanan, bahkan program mingguan. Contoh kegiatan layanan bimbingan dan konseling sebagai program tahunan sekolah adalah yang pertama, pemberian layanan informasi dengan mengundang narasumber dari luar sekolah sebagai career day. Yang kedua adalah pemberian layanan orientasi siswa baru pada awal tahun. Yang ketiga, pengadaan tes bakat atau inventory minat. Yang keempat, pengadaan kunjungan yang bermanfaat bagi bimbingan karir. Yang kelima, pelatihan keterampilan belajar akademik dan lainnya. Program yang kedua yaitu program kegiatan layanan bagi setiap guru pembimbing sesuai dengan pembagian tugas layanan di sekolah. Setiap guru pembimbing perlu membuat program berupa satuan layanan atau satlan dan satuan kegiatan pendukung atau satpung. Setiap kali akan melakukan pelayanan kepada siswa berdasarkan jadwal yang sudah dipetakan. Dalam pelaksanaannya, agar program sesuai dengan tujuan, maka diperlukan pengarahan agar terjadi suatu tata kerja yang diwarnai dengan koordinasi dan komunikasi yang efektif antar staf bimbingan dan konseling. Selain itu, juga untuk memotivasi staf dalam melaksanakan tugasnya, sehingga memungkinkan kelancaran dan efektivitas pelaksanaan program yang telah direncanakan. Selanjutnya yaitu evaluasi dan supervisi program BK. Program bimbingan dan konseling di sekolah dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan mencapai tujuan itu, dibutuhkan upaya untuk mengumpulkan bukti berupa data yang mengidentifikasi keberhasilan itu untuk dianalisis dan ditafsirkan. Upaya ini lazim dinamakan evaluasi. Dengan kata lain, evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling merupakan upaya menilai efisiensi dan efektivitas pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah yang dikelola oleh staf bimbingan dan konseling pada umumnya. Dengan demikian, evaluasi bimbingan dan konseling merupakan suatu komponen sistem bimbingan dan konseling yang sangat penting, karena mengacu pada hasil evaluasi itulah dapat diambil kesimpulan apakah kegiatan yang telah direncanakan dapat mencapai sasaran yang diharapkan serta efektif dan efisien atau tidak. Kegiatan itu dilanjutkan atau sebaliknya direvisi dan sebagainya. Tujuan dan fungsi evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Secara umum, evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah bertujuan yang pertama, mengetahui kemajuan program bimbingan dan konseling atau subjek yang telah memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling. Kedua, mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas strategi pelaksanaan program dalam kurun waktu tertentu. Secara khusus, evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling bertujuan yang pertama, meneliti secara berkala hasil pelaksanaan program yang telah dicapai. Dua, memperoleh informasi tentang tingkat efektivitas dan efisiensi layanan bimbingan dan konseling yang ada. Tiga, mengetahui jenis layanan yang sudah ataupun
belum dilaksanakan, jenis pengembangan. Yang keempat, mengetahui tingkat partisipasi siswa, staf, atau personil sekolah dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan program. Kelima, mengetahui seberapa besar kontribusi program bimbingan dan konseling terhadap ketercapaian tujuan pembelajaran di sekolah. Keenam, memperoleh informasi yang cermat dan memadai untuk kepentingan dan layanan yang memerlukan perbaikan ataupun perencanaan langkah-langkah pengembangan program. Ketujuh, membantu mengembangkan kurikulum sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Prinsip-prinsip evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Agar diperoleh suatu hasil evaluasi pelaksanaan program yang diharapkan, di samping menuntut pengelolaan yang baik, juga harus mengacu kepada prinsip-prinsip evaluasi program. Prinsip-prinsip tersebut ialah yang pertama, evaluasi program yang efektif menuntut pengenalan yang cermat dan rinci terhadap tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, evaluasi program yang efektif membutuhkan kriteria pengukuran yang jelas. Ketiga, evaluasi program yang memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak yang memiliki kompetensi profesional. Keempat, evaluasi program menuntut umpan balik dan tindak lanjut sehingga hasilnya dapat dipakai untuk dasar pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Kelima, evaluasi program hendaknya terencana dan berkesan. Supervisi kegiatan bimbingan dan konseling. Supervisi merupakan aspek penting dalam manajemen program bimbingan dan konseling. Manfaat pokok dari supervisi ini adalah untuk mengendalikan personil pelaksana bimbingan dan konseling, memantau kemungkinan-kemungkinan kendala yang muncul dan dihadapi personil dalam pelaksanaan tugasnya, mencari jalan keluar terhadap hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan program agar tercapai pelaksanaan yang lancar ke arah pencapaian tujuan bimbingan dan konseling di sekolah. Selanjutnya ada peran guru dalam program BK. Dalam kedudukannya sebagai personil pelaksana proses pembelajaran di sekolah, guru memiliki posisi yang strategis dibandingkan dengan guru pembimbing atau konselor. Misalnya, guru lebih sering berinteraksi dengan siswa secara langsung. Guru dapat mengamati secara rutin tentang perkembangan kepribadian siswa, kemajuan belajarnya, dan berhadapan langsung dengan permasalahan siswa. Oleh karena itu, tidak salah jika dalam layanan bimbingan dan konseling, guru ditetapkan sebagai mitra kerja utama di samping wali kelas. Apabila dirinci, terdapat beberapa peran yang dapat dilakukan oleh seorang guru ketika ia diminta mengambil bagian dalam penyelenggaraan program bimbingan dan konseling di sekolah. Di antaranya yaitu sebagai berikut. 1. Sebagai informator, 2. Sebagai fasilitator, 3. Sebagai mediator, 4. Sebagai motivator, dan yang kelima sebagai kolaborator. Selanjutnya, yang pertama yaitu guru sebagai informator. Seorang guru dalam kinerjanya dapat berperan sebagai informator, terutama berkaitan dengan tugas guru dalam membantu guru pembimbing atau konselor dalam memasyarakatkan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Melalui peranan ini, guru dapat menginformasikan berbagai hal tentang layanan bimbingan dan konseling, tujuan, fungsi, dan manfaat bagi siswa. Yang kedua, yaitu guru sebagai fasilitator. Guru dapat berperan sebagai fasilitator, terutama ketika pelaksanaan layanan pembelajaran, baik yang bersifat preventif ataupun kuratif. Dibandingkan guru pembimbing, guru lebih memahami tentang keterampilan belajar yang perlu dikuasai siswa pada mata pelajaran yang diajarnya. Maka, pada saat siswa mengalami kesulitan belajar, guru dapat merancang program perbaikan atau remedial teaching dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan yang dialami siswa dan menyesuaikan dengan gaya belajar siswa. Sebaliknya, guru dapat membuat program tindak lanjut berupa kegiatan pengayaan bagi siswa yang telah menguasai materi. Yang ketiga yaitu guru sebagai mediator.
Dalam kedudukannya yang strategis, yakni berhadapan langsung dengan siswa, guru dapat berperan sebagai mediator antara siswa dengan guru pembimbing. Misalnya, pada saat seorang guru diminta untuk melakukan kegiatan identifikasi siswa yang memerlukan bimbingan, serta pada saat pengalih tanganan siswa yang memerlukan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing atau konselor sekolah. Yang keempat, yaitu guru sebagai motivator. Dalam peranan ini, guru dapat berperan sebagai pemberi motivasi kepada siswa dalam memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling di sekolah, sekaligus memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh layanan konseling. Misalnya pada saat siswa mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas, tanpa ketersediaan kesempatan bagi siswa untuk menerima layanan konseling perorangan akan sulit terlaksana mengingat terbatasnya jam khusus bimbingan yang disediakan oleh sekolah. Dan yang kelima yaitu guru sebagai kolaborator. Sebagai mitra seprofesi, yakni sesama tenaga pendidik di sekolah, guru dapat berperan sebagai kolaborator konselor di sekolah. Misalnya dalam penyelenggaraan berbagai jenis layanan orientasi informasi, layanan pembelajaran atau kegiatan pendukung seperti konferensi kasus, himpunan data, dan kegiatan lainnya yang relevan. Selanjutnya adalah pola organisasi BK di sekolah. Di sini yang pertama ada pola organisasi BK di sekolah. Untuk slide selanjutnya, Kak. Nah, dari di sini kita dapat dijelaskan ya. Nah, di sini dapat lihat yaitu pertama unsur Kandepdiknas. Di sini yaitu personil yang bertugas melakukan pengawasan dan terhadap penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, dalam hal ini adalah pengawas bagaimana dimaksudkan dalam petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang kedua adalah kepala sekolah, yaitu penanggung jawab pendidikan pada satuan pendidikan secara keseluruhan, yang termasuk penanggung jawab dalam membuat kebijakan pelayanan bimbingan dan konseling. Kemudian yang ketiga adalah koordinator bimbingan dan konseling, yang merupakan pelaksana utama pelayanan bimbingan dan konseling. Yang keempat ada guru, yang mana guru ini merupakan pelaksana dalam pengajaran dan praktik atau latihan di dalam kelas. Yang kelima adalah wali kelas, yang merupakan guru yang bertugas secara khusus untuk mengurusi pembinaan dan administrasi, termasuk dalam penilaian raport, kenaikan kelas, kehadiran siswa, dan lain sebagainya. Yang keenam ada siswa, yang merupakan peserta didik yang menerima pelayanan pengajaran, latihan, dan bimbingan di tingkat SLTP, SMA, dan SMK. Yang ketujuh, ada tata usaha, yaitu pembantu kepala sekolah dalam penyelenggara administrasi dan ketatausahaan. Yang kedelapan, ada komite sekolah yang merupakan organisasi yang terdiri dari unsur sekolah, orang tua, dan tokoh masyarakat yang berperan membantu penyelenggaraan suatu pendidikan yang bersangkutan. Next, Kak. Nah, dari bagian tadi kita dapat dijelaskan yaitu pengelolaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah akan terlaksana dengan efektif apabila didukung oleh organisasi, personil, sarana dan prasarana dan pengawasan bimbingan dan konseling. Yang mana organisasi bimbingan dan konseling di sekolah dapat diselenggarakan melalui pola organisasi yang berbeda-beda. Yang mana di sini perbedaan pola organisasi itu tampak pada peranan, wewenang, dan tanggung jawab dari penguasa sekolah, serta terletak pada kondisi sekolah yang bersangkutan, yaitu ada tenaga atau personil yang tersedia, serta fasilitas yang ada. Kemudian, untuk kepala sekolah, komite sekolah, dan instansi ahli bekerja sama saling mendukung dengan garis koordinasi dalam rangka melakukan program layanan bimbingan dan konseling. Yang mana di sini kepala sekolah sebagai penanggung jawab dalam hubungannya dengan guru pembimbing atau konselor, serta tata usaha
yang merupakan hubungan kerja komandor, yang artinya di sini adalah kepala sekolah itu memberikan instruksi kepada bawahannya untuk mendukung pelaksanaan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan di sekolah tersebut. Kemudian dari pembahasan tadi, pembiayaan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah dianggarkan dalam rencana anggaran pendapatan belanja sekolah atau biasanya disebut dengan RAPBS dan dana lainnya yang tidak mengikat. Kemudian next, Kak. Dari pembahasan tadi yang kami paparkan, dapat kami simpulkan ada 6 topik pembahasan. Yang pertama tadi ada pengertian manajemen BK, yang kedua ada perencanaan program BK, yang ketiga ada pelaksanaan dan pengarahan program BK, yang keempat ada evaluasi dan supervisi program BK, dan yang kelima ada peran guru dalam program BK, dan yang keenam yang terakhir yaitu tadi pola organisasi BK di sekolah. Sekian pemaparan materi pada pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.